Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar dan juga di Instagram Bung Berani yang menanyakan bagaimana cara agar filter itu tidak luber menggunakan box overflow ya. Jadi filter tanpa melubangi kaca menggunakan box overflow untuk penghubung air dari akuarium ke filternya. Jadi sepengamatan saya ya, saya juga baru pengguna box overflow ini, tapi saya sudah paham dan juga sedikit mengerti karena sebelum saya setting box overflow ini ke akuarium ikan mas koki saya sudah mempelajari apa sih kelemahannya, kelebihannya, dan juga bagaimana settingan yang tepat. Jadi setelah saya paham baru saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya pribadi ada 3 penyebab filter menggunakan box overflow tanpa melubangi kaca ini membuat air akuarium itu luber ya di filternya. Ada 3 penyebab. Yang pertama adalah settingan yang salah, kemudian yang keduanya itu settingan buka tutup keran di pipa dekat box overflow-nya itu kurang tepat ya, atau kebesaran ya. Kalau menurut saya kebesaran kalau luber itu. Kemudian juga ukuran filter yang kita gunakan itu jauh di bawah 30% dari total volume air akuarium kita. Misalnya ya, kita punya 100 liter air akuarium, kemudian kita pakai filternya ukuran 10 liter, artinya jauh ya dari 30 liter. Kalau misalnya yang mendekati 30, misalnya 25 liter, 27 liter atau 20 liter, itu masih tergolong aman lah. Tinggal kita setting di pipa stop keran di pipa dekat box overflow-nya. Tapi kalau misalnya di bawah 20% dari total volume air, kalau menurut saya itu bisa menyebabkan luber ya, karena kita mungkin lalai dalam settingan stop keran. Kadang kita ganti air, kita memutar kerannya terlalu tinggi sehingga debit air yang masuk ke filter itu lebih besar. Ditarik pompa yang menarik itu tidak mampu teman-teman, jadi airnya penuh di filter, akhirnya luber seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba lihat ya kesalahan yang bisa menyebabkan filter menggunakan box overflow itu bisa luber air di filternya. Jadi nanti teman-teman akan dapat solusi kedepannya, mudah-mudahan tidak akan luber lagi ya filternya. Oke teman-teman, jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan penggunaan box overflow ini ya. Cara kerjanya dia adalah menghisap air ya, menghisap air, kemudian harus disesuaikan. Nah, disesuaikan yang pertama adalah settingan yang tepat ya. Sebelum setting box overflow ini, sebaiknya kalau menurut saya itu jangan langsung dilem ya, disesuaikan dulu sudah pasnya seperti apa. Posisi box ini harus lurus ya, tidak miring ya. Teman-teman bisa lihat ini tidak miring ya. Di dalam akuarium juga lurus. Ini memang saya ganjal, saya kasih tali seperti ini ya supaya menahan ini di sabuk akuariumnya. Ini pakai styrofoam busa supaya dia lurus ya, tegaknya. Kemudian settingan ini harus tepat teman-teman ya. Kalau misalnya belum, kita masih setting, jangan dilem dulu, karena kalau kita lem, ini kalau saya beli ya box overflow ini sama ini. Jadi kalau kita lem di bagian sini, ternyata kita mau ubah settingan, nah itu pasti ini akan rusak teman-teman ya. Nah, jadi saran saya diselotip aja dulu, kemudian kalau sudah pas baru dilem teman-teman ya.
ditandain. Nanti kalau teman-teman takut miring ngelemnya, sudah pas ini ukurannya, teman-teman tandain pakai spidol permanen ya. Nanti pas dipasang pas ukurannya, misalnya di sini ya, ini pasnya seperti ini, tandai seperti ini. Nanti pas dipasang itu sesuaikan ya, baru dilem pakai lem pipa. Nah, sudah di settingan sudah pas ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang saya perhatikan, teman-teman yang menggunakan box overflow ini dia tidak pakai ini teman-teman. Di box overflow-nya, di pipa overflow-nya ya, itu tidak pakai stop keran. Malahan di bagian pompanya yang dikasihnya stop keran. Bagian pompanya. Itu salah besar teman-teman. Ya. Yang tepat adalah di bagian box overflow-nya ini yang dikasih stop keran. Kenapa dikasih stop keran seperti ini? Supaya debit air yang turun itu bisa diimbangi dengan besaran pompa. Ya, ini saya menggunakan pompa 4000 liter per jam. Ya, ini pakai 4000 liter per jam. Settingan yang tepat adalah segini teman-teman. Maksudnya buka tutup kerannya ini ya. Settingnya seperti ini. Ini angka 4, artinya 4000 liter per jam. Jadi kalau saya mau ganti air kan saya tutup nih. Kemudian kalau saya mau kembali running lagi airnya, mengalir lagi dari akuarium ke sump filter, itu bukanya seperti ini ya, ukuran ini. Jadi sudah ada tandanya. Jadi saran saya, kalau sudah benar-benar settingan pas, langsung dikasih tanda spidol permanen seperti ini. Jadi kita nggak kira-kira lagi ya buka kerannya. Jadi kesalahan juga itu teman-teman sudah pakai stop keran di sini tapi tidak ditandai seperti ini ya. Asal dibuka, dia lihat air mengalir deras dari pipa ini ke filter mekanisnya. Dia pikir itu bisa kebalas ya, maksudnya kebalas ini bisa kesedot naik ke akuarium. Ternyata debit air yang turun itu lebih besar dari air yang naik. Dia harus seimbang teman-teman ya, kalau seimbang itu pasti tidak akan luber. Nah, jadi kesalahan yang kedua yang menyebabkan luber tuh ini ya. Jadi box overflow-nya harus pakai stop keran. Stop kerannya juga harus ditandai seperti ini ya. Jadi kita mau ganti air, sudah selesai, kita buka lagi stop kerannya, ukurannya segini ya. Ini pompa 4000. Kalau misalnya teman-teman pakai 4500 beda lagi, mungkin lebih besar ya bukaannya. Kalau pakai 5000 besar lagi ya. 6000, kalau 3000 setahu saya kemarin segini nih, hampir mendekati juga dengan 4000 ya. Jadi ini kesalahan yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu ini yang paling menurut saya penting sekali adalah ukuran sump filter teman-teman. Jadi ukuran sump filter kalau menurut saya pribadi sebaiknya itu di atas 30% ya dari total volume air. Nah, misalnya kita punya akuarium 100 liter. Kalau teman-teman pakai sump filternya jumlah air ya di dalam sump filter itu 50 literan, itu bagus, setengah dari volume air akuarium, atau lebih besar misalnya 80% ya dari total volume air ya. Mungkin teman-teman pakai tank ukuran 1 meter kali 50 sump filternya bisa bikin 80 kali 50 ya, atau 90 kali 50 ya, nggak masalah. Sump filter itu hampir mendekati ukuran akuarium. Tentu saja ada kelebihannya adalah perawatan kita lebih mudah ya, kualitas air kita lebih baik, ikan-ikan yang kita pelihara juga sehat teman-teman. Jadi kesalahan yang ketiga itu adalah ukuran sump filter jauh di bawah 30%. Maksudnya di sini adalah misalnya volume air 100 liter ya, kita menggunakan sump filter misalnya 15
liter ya, jauh sekali dari 30 liter. Misalnya 27 liter atau 25 liter atau 20 liter masih tergolong aman lah. Cuma kita settingannya aja disesuaikan ya. Stop keran yang saya jelaskan tadi itu mungkin agak sedikit ditutup ya. Nah, untuk settingan stop keran tadi teman-teman, itu kita harus memperhatikannya lama teman-teman ya, nggak cukup sejam 2 jam ya. Kita misalnya kita buka nih, kita sudah tahu pas ya segini ukuran airnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ukuran air di sump filter saya di chamber terakhir, chamber ketiga juga. Nah, ukuran yang menurut saya pas tuh segini ya. Pompanya kerendam dalam, jadi suhu panas dari pompa itu bisa dingin ya, karena volume airnya sedikit banyak di di chamber terakhir. Kalau segini nih, kalau lebih rendah menurut saya takutnya nanti pompanya panas teman-teman. Jadi saya setting setinggi ini. Nah, jadi memperhatikan settingan stop keran ini memang lama teman-teman. Kalau saya itu kemarin kalau nggak salah sekitar 4 jaman, dari jam 1 siang saya setting segini. Menurut saya ketinggian, saya turuni lagi, saya perhatikan lagi. Nah, saya perhatikan akhirnya pas di ukuran segini. Jadi kalau sudah pas segitu langsung saya tandai ya di stop kerannya tadi. Jadi kalau sudah ketemu settingannya seperti ini ya, misalnya kayak saya ini, langsung ditandai di stop kerannya ini. Nah, untuk menyeting stop keran ini kita memang waktunya lama, nggak sebentar teman-teman. Mungkin kalau yang 30 menit katanya 15 menit itu ya mungkin ya rezeki dia ya, seperti itu nyetingnya. Tapi kalau menurut saya kita memperhatikan settingan stop keran ini itu memang lama ya, sampai benar-benar pas. Kadang juga seperti ini kita lihat pas ya, sudah 1 jam kita perhatikan sudah pas, tapi setelah kita biarkan ternyata di chamber terakhir itu bisa tekor airnya. Tekor itu maksudnya kering ya, di sini ya pompanya bisa kering ya, air di chamber terakhir ini kering. Jadi kalau menurut saya aman, ini kan batas kacanya nih teman-teman, kalau menurut saya aman itu dinaikkan 3-5 cm dari batas chamber ini ya, supaya nanti ada space airnya kering. Seperti itulah ya, tekor. Jadi seperti itulah penyebab dari sump filter itu luber ya. Settingan yang salah, kemudian buka tutup kerannya juga kebesaran. Jadi debit air itu lebih besar daripada air yang disedot ke akuarium. Kemudian ukuran sump filternya terlalu kecil. Itulah yang menyebabkan sump filter, air di sump filter itu luber. Jadi saran saya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah beli sump filternya kekecilan, bisa teman-teman jual saja atau gunakan di akuarium yang lebih kecil, lebih cocok sesuai dengan sump filternya. Misalnya kita pakai tank 1 meter, lebar 50, tinggi 50, sump filternya 60 cm, lebar 40, misalnya kekecilan, teman-teman bisa jual atau beli akuarium lagi yang pas untuk sump filter itu, misalnya 80 cm. Karena menurut saya pribadi ya, pelihara ikan mas koki ini menurut saya tidak cukup 1 tank teman-teman. Saya saja nih yang sudah punya tank yang 1,5 meter ini, pengen lagi punya tank 1 meter, pengen lagi punya 80 cm. Karena ya kalau menurut saya pribadi memang ketagihan hobi memelihara ikan mas koki ini ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami lagi luber di sump filternya. Sudah dapat solusi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ingin menyanggah apa yang saya sampaikan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.